Apa yang harus kita mengerti? Pertama, apa yang harus diketahui tentang istri, para suami? Istri Anda butuh dicintai. Jadi, saya bacakan dahulu ya. Istri Anda butuh dicintai. Ia perlu tahu bahwa ia adalah nomor satu dalam kehidupan Anda. Bila istri Anda merasa puas saat mengetahui bahwa ia berada di tempat pertama dalam kehidupan Anda, dan mengetahui bahwa ia adalah hal yang paling penting dalam dunia ini bagi Anda, ia akan mendorong Anda untuk melakukan hal-hal yang menyukakan hati Anda. Jadi istri itu kalau sadar bahwa dia itu nomor satu bagi suaminya, maka istri itu akan mendukung keinginan suami. Maka bapak-bapak kalau pergi, tolong belikan yang disukai oleh istri. Itu caranya. Jadi kalau pertama-tama Anda bangun menyapa istri Anda, itu adalah sesuatu yang spesial bagi istri Anda. Bukan bangun gitu ya, baru bangun langsung Anda pegangin handphone, sibuk sendiri dengan handphone. Itu yang membuat kesel. Atau istrinya juga memang seperti itu. Itu mah berarti mirroring gitu ya. Memang dua-duanya kayak gitu. Jadi bagi istri penting sekali bahwa dia sadar bahwa dia nomor satu bagi suaminya. Jadi jangan pernah para suami bercerita secara heboh dan semangat tentang rekan kerja perempuan Anda. Itu menyakiti pasangan Anda. Jadi berarti apa? Oh, berarti kamu ini sekarang sudah memikirkan yang lain yang bukan saya lagi. Kedua, ini istri Anda butuh dimengerti. Bagi seorang wanita, dimengerti itu berarti apa? Perasaannya diterima. Disahkan. Jadi boleh saya itu jengkel, boleh saya itu kesel, saya itu capek, boleh ngomong seperti itu. Jadi kalau istri ngomong, "Pak, aku ini capek, Pak." Ini berarti apa? Dia butuh dimengerti. Dan suami yang tidak mengerti langsung menanggapi, "Mah, bukan mama aja yang capek, saya juga capek, Mah." Nah ini, tanggapan yang nggak nyambung. Jadi istri butuh dimengerti karena mereka membutuhkan Anda untuk melihat dan mengalami dunia dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan. Jadi kalau istri sharing, menumpahkan perasaannya, jangan terburu-buru untuk menasehati. Apalagi menyalahkan perasaan istri Anda. Biarkan. Jadi istri Anda itu hanya butuh didengarkan perasaannya. Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Suatu saat saya di pastoran, bukan di sini. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu datang ke pastoran, mau ketemu saya. Lalu ibu itu oleh pegawai kami sudah suruh duduk di ruang tamu. Saya tidak terlalu kenal dengan ibu itu. Saya datang, "Pastor, saya mau cerita dengan pastor." "Oh ya, boleh Bu, cerita." Anda tahu ibu ini ngomong terus. Sampai saya mau ngomong, "Tunggu dulu Pastor, saya mau cerita. Saya belum selesai Pastor." Dia ngomong terus. Saya mau nimpali, "Sebentar Pastor, saya belum selesai. Biarkan saya selesai dulu ceritanya Pastor." Anda tahu sampai 1 jam dia ngomong. Saya itu cuma diem, saya kayak kambing conge. Saya diem saja. Setelah 1 jam, baru saya mau ngomong, "Bu, begini. Pastor, sudah cukup. Yang penting saya sudah ngomong, sudah puas. Saya sekarang mau pulang. Terima kasih ya Pastor. Pastor sudah mendengarkan saya." Buset, kata saya itu. Si ibu itu langsung pergi aja. Setelah itu, saya, "Terima kasih ya Pastor." Pergi. Saya sudah lega Pastor. "Ya Bu, ibu lega, pulangnya bagus. Saya sekarang tidak lega. Saya pening ibu, mendengarkan ibu 1 jam gitu ya." Tapi itu wanita. Butuh perasaannya didengarkan, diterima, tidak disalah-salahkan. Yang ketiga, bahwa istri itu butuh dihargai. Menghargai istri berarti apa? Mendukung, memenuhi impian dan cita-citanya. Jadi untuk memulainya jangan berusaha untuk mengubah, memanipulasi. Jadi seorang istri pun bukan, dalam bahasa Jawa, konco wingking. Bukan. Jadi istri itu bukan ada di tengah keluarga hanya untuk membereskan hal-hal dapur dan rumah. Bukan. Istri pun butuh untuk apa? Menunjukkan dirinya. Untuk apa? Merealisasikan dirinya.
Maka butuh dihargai kalau istri Anda tiba-tiba begitu bagus di anggota PKK mengkoordinir ibu-ibu yang lain. Dukunglah, dukunglah. Berikan penghargaan. Ini cara kita, cara seorang suami untuk apa? Untuk membuat istri Anda merasa bahwa self-esteem-nya, rasa percaya dirinya semakin meningkat. Bahwa dia itu tidak merasa bahwa selama ini tugas saya itu hanya di dapur dan di rumah saja. No. Seorang istri pun boleh merealisasikan dirinya. Menunjukkan dirinya. Seorang suami apa? Butuh dikagumi. Jadi tadi seorang istri butuh apa? Seorang suami butuh apa? Dikagumi. Kebutuhan utama seorang pria, dikagumi. Jadi pria itu mengukur harga dirinya melalui apa yang ia capai. Besar kecil nggak penting. Pokoknya dia diakui. Jadi kaum pria itu mengejar harga dirinya melalui apa? Melalui prestasi yang dia lakukan. Jadi kalau dia itu mendapatkan tender walaupun kecil gitu. Sorry, walaupun kecil, minim banget untungnya, harus dihargai. Wah, hebat Papa. Wah, hebat banget gitu. Perlu seperti itu. Perlu disanjung akan apa yang ia sudah kerjakan. Maka jangan pernah menghina penghasilan suami. Suami kalau banyak dihina penghasilannya, dia akan mudah ejakulasi dini, kata dokter Boyke gitu. Makin tidak percaya diri gitu, mengkerap jadinya gitu. Banyak dia tidak punya power, dia tidak punya kekuatan di dalam hidup berumah tangganya. Yang kedua, seorang suami butuh otonomi. Jadi kalau seorang suami itu bila punya masalah, pria itu cenderungnya apa? Ingin menyelesaikan masalah. Tapi kalau wanita punya masalah, paling nyaman apa? Membicarakan masalah itu. Maka kalau suami sedang punya masalah, suami itu senangnya apa? Menarik diri. Dia diam. Jadi coba tak lihat saja kalau suami sedang punya masalah, Pak, ada apa? Nggak ada apa-apa. Lalu dia diam. Karena dia apa? Dia butuh otonomi. Dia butuh sendirian. Dia butuh berpikir apa yang harus saya lakukan. Tapi kalau istri sedang punya masalah, langsung ingin ketemu, ingin cerita, ingin ngomong. You see the difference. Itu perbedaannya. Yang ketiga, suami Anda butuh bersama-sama, bukan untuk ngobrol, tetapi untuk melakukan aktivitas bersama-sama. Jadi, lihat saja, mungkin Anda berharap, saya tuh Romo inginnya nemenin suami nonton sepak bola itu supaya suami itu ngobrol dengan saya. Enggak. Bukan itu. Suami itu senang pada saat sama-sama aja. Udah, cukup. Nggak perlu ngobrol juga nggak apa-apa. Gitu. Maka suami istri kadang-kadang bersepeda, gitu. Istrinya ngobrol dengan teman lain, nggak apa-apa bagi suaminya. Yang penting kegiatan ini menjadi sesuatu yang merasakan bahwa ada kebersamaan saya dengan pasangan. Nah, dari hal ini, apa yang kita lihat, dua-duanya kalau berpegang bahwa saya harus seperti ini untuk menyenangkan suami saya, dan saya harus seperti ini untuk menyenangkan istri saya, dengan pola pikir sendiri pasti tidak nyambung. Kita harus keluar. Kita harus bertanya, apa yang kau mau supaya engkau bahagia kepada pasangan kita. Maka Amoris Laetitia mengatakan, tidak ada keluarga yang jatuh dari surga. Sudah sempurna terbentuk, nggak ada. Keluarga itu perlu terus-menerus bertumbuh menjadi matang dalam kemampuannya untuk saling mencintai. Terakhir, saya punya 4 tips untuk apa? Untuk bisa menjadi keluarga yang harmonis dan punya daya tahan. Stop! STOP, stop. Ini tips ini saya ambil dari imam teman saya yang berbagi. Menarik. Stop. Stop itu artinya apa? Stop, bahwa jangan pernah berpikir bahwa Anda bisa menyenangkan pasangan Anda. Tidak. Anda tidak pernah bisa menyenangkan pasangan Anda kalau Anda tidak melakukan ini. Pertama apa? Sharing. Berikan hati. Berikan kehadiran. Berikan pelayanan. Jadi kita harus peka, pasangan kita butuh apa. Jangan sampai disuruh.
Jadi kita lihat, oh pasangan saya butuh ini. Lakukan, berikan. Jangan nunggu dimintai bantuan gitu. Kalau kita melihat istri kita sedang repot, mama, saya bantuin. Sini, udah. Mama istirahat dulu aja. Itu, share. 2, time. What it mean? You must have couple time and family time. Jadi Anda harus punya waktu untuk dengan pasangan Anda. Berdua, nikmati keberduaan. Dan Anda pun harus punya waktu bersama keluarga Anda. Pisahkan, jangan samakan, kacau. Anda butuh keberduaan ini. Dan ketiga adalah apa? Opportunity, kesempatan. Bapak Ibu, bersama pasangan adalah kesempatan yang tidak bisa diulang lagi. Kesempatan ini diberikan oleh Tuhan dan suatu saat akan diambil kesempatan ini. Maka selama saya punya kesempatan untuk melayani, selama saya masih punya suara, saya seringkali menolong. Boleh. Nanti suatu saat saya juga mungkin tidak ada suara lagi. Karena apa? Karena kekenyangan gitu ya, bukan karena bisu gitu ya. Jadi lihat di sini, hidup ini adalah kesempatan. Gitu. Jadi selama Anda masih berpasangan dengan Anda, inilah kesempatan yang terbaik untuk mencintai dia. Dan yang terakhir adalah pray. Apa artinya? Keluarga yang berdoa bersama akan tetap selalu bersatu sampai selamanya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih.